kombinasi Pramono Anung dengan Rano Karno itu adalah kombinasi Jawa dengan Betawi. Yang slow-nya itu Mas Pram, yang ngegasnya itu si Dul. Gitu. Upaya-upaya ini lebih logis daripada menyediakan mobil konseling keliling atau menghadirkan psikologis saat ada kemacetan. Mas Pram juga ingin insentif RT atau RW meningkat 2 kali lipat. Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Suara gua oke lah, cuma kalah tipis sama Bruno Mars. Kedepan status Jakarta itu bukan lagi sebagai ibu kota, tetapi sebagai daerah khusus Jakarta, yang mana dia akan meninggalkan sifat netral, tetapi mulai memprioritaskan jati dirinya. Di situ ada kebudayaan, culture dari suku Betawi. Jadi tidak bisa lagi bersifat simbolik. Dia harus ditumbuhkan kembali oleh kebudayaan. Karena dari itu, PDIP melalui Ibu Megawati ngotot harus ada sosok yang betul-betul memahami Betawi ditempatkan sebagai calon wakil gubernur terlepas dari dinamika pemilihan calon gubernur yang terjadi sebelumnya. Pertimbangannya adalah Jakarta mau jadi apa tanpa status ibu kota? Wajah Jakarta akan jadi seperti apa? Maka butuh orang yang memahami kultur Betawi. Itu ada pada sosok yang bernama Rano Karno. Rano Karno itu basicnya orang entertain. Tapi beliau punya banyak pengalaman di dunia politik. Bukan karbitan, hasil kaderisasi yang jelas. Lalu dia punya ide sendiri yang gak ikut-ikut pikiran calon gubernurnya. Bukan sekedar populer dia ya. Meskipun pada keputusannya itu nanti pasti bergantung pada seorang gubernur. Minimal dia punya ide untuk kota Jakarta yang bisa diperdebatkan di ruang rapat. Karena gue perhatikan apa yang mereka sampaikan di media. Pramono Anung ini lebih ke teknokrat. Dan Rano Karno lebih berorientasi pada kebudayaan. Melengkapi lah satu sama lain. Jadi masyarakat itu harus memahami bahwa politik itu selalu tentang ide. Ide itu yang akan menjadi pondasi dasar untuk membuat polisi yang efektif. Maka Rano Karno ini sudah menjadi calon wakil gubernur yang ideal. Jauh berbeda lah dengan Fufu Fafa. Pertanyaannya, apa ide dari si Dul ini? Dia ingin balai rakyat itu aktif kembali. Justru difasilitasi. Di sana ada pencaksilatnya, ada tari-tarian, keterampilan yang membuat anak-anak itu bisa tumbuh dan bersosialisasi satu sama lain. Sehingga kebudayaan itu bisa kuat dan positif untuk Jakarta ke depannya. Lo kalau susah nikah, mikir sampai ratusan juta, di balai rakyat itu bisa murah loh. Ini solusi juga, timbang Glenn putus gara-gara nggak ada uang, ya bisa di situ balai rakyat. Sidul juga sudah sampaikan akan memikirkan bagaimana pelatih pencaksilat dan para pelaku kesenian itu diberikan tempat untuk bekerja. Dia inginkan ini juga masuk ke sekolah-sekolah, baik di sekolah negeri, baik di swasta. Juga social security-nya diperhatikan. Jadi Sidul ini gak pingin, bukan melarang ya, dia gak pingin ada ondel-ondel itu di jalanan ngamen gitu. Harusnya di tempat ondel-ondel itu ya di resepsi acara pernikahan, acara rakyat, tempat terhormat lah. Maka menurut dia, pemerintah harus menyediakan mereka wadah. Ini kan pikirannya sederhana. Tapi memang menyadarkan kita juga bahwa konsentrasi kita ini tidak melulu hanya soal transportasi, banjir, dan macet. Sampai lupa manusia di sini berkembangnya seperti apa. Sampai lupa jati dirinya seperti apa. Kalau itu aktif lagi, apalagi ini berkolaborasi dengan teknologi, dengan program pemerintah, ini bisa sukses dan bakal jadi perhatian warga, wisatawan lokal, apalagi mancanegara.
ternyata Indonesia itu nggak hanya Bali loh, ternyata ada Jakarta dengan kebudayaannya sendiri. Mantep itu. Memang pada hari ini demografi Jakarta itu paling besar adalah bersuku Jawa. Di urutan kedua ada Betawi. Atas dasar ini mungkin bagi PDIP, Mas Pramono Anung adalah orang yang tepat. Karena dia dianggap mewakili masyarakat bersuku Jawa yang tinggal di Jakarta. Ini di luar dari tidak adanya masalah resistensi dengan istana saat ini dan istana ke depannya. Jadi kombinasi Pramono Anung dengan Rano Karno itu adalah kombinasi Jawa dengan Betawi. Yang slow-nya itu Mas Pram, yang ngegasnya itu si Dul. Gitu. Mas Pram itu juga bukan seorang karbitan. Sesuai kata gua kemarin, ini legendnya PDIP. Karir politiknya tinggi, pengalaman gak ada lawan. Coba kita bedah dari masalah utama Jakarta. Yang mana ini menjadi prioritas setiap gubernur. Apa itu misalnya? Kemacetan, banjir. Nah, kita lihat dari sisi kacamata Mas Pram. Beliau berniat memperpanjang rute transportasi umum seperti LRT, MRT, Transjakarta, juga Jaklinggo itu ya. Kalau bisa sampai Tangerang Selatan itu, maksudnya sampai ujung. Artinya dia berupaya mempercepat perintegrasian setiap wilayah lewat transportasi umum. Kan dia tahu yang bergerak ini adalah orang yang bekerja ke Jakarta. PP pulang balik gitu ya. Termasuk ke JIS itu. Selain infrastrukturnya harus diperbaiki, akses transportasi juga harus disediakan. Supaya ada acara itu nggak susah. Jabodetabek Jur, itu kan akan menjadi kawasan aglomerasi. Artinya Mas Pram dengan idenya itu nge-push transportasi, pasti akan banyak terlibat pembicaraan antar wilayah ini. Juga akan dikoordinir oleh orang pilihan presiden untuk kebutuhan bersama. Termasuk juga soal penanganan banjir, yang mana aliran sungai itu harus diperhatikan dari hulu. Kalau untuk Jakarta mungkin fokus utamanya memasang pompa, lebih mengontrol fungsinya dan pengecekan hilir. Apakah banjir akan tertangani? Tidak sepenuhnya. Tapi usaha-usaha ini jauh meminimalisir. Seperti yang kita tahu, permukaan Jakarta dengan air laut itu sejajar, mungkin lebih tinggi air laut ya. Jadi Jakarta itu pasti dihajar dari atas sampai bawah itu. Probability banjirnya gede. Maka yang akan jadi perhatian Mas Pram adalah waduk, pompa, aliran air, komunikasi antar wilayah, ditambah lagi pasukan Orange akan diaktifkan kembali. Tidak hanya aktif tapi ditingkatin. Sungai bersih itu bagian dari pengendalian. Nantinya ini juga akan terbantu dari proyeknya pemerintahan pusat itu yang baru ya. Giant Seawall. Kompleks memang. Mas Pram juga nggak lupa ngasih perhatian ke aktivitas KRL, terutama pagi dan sore. Jam pergi dan pulang kerja. Niat Mas Pram frekuensinya harus ditambah. Karena kalau siang itu KRL dalam posisi landai. Jadi prioritasnya itu pagi dan sore. Bukan pagi sore ya. Kalau itu kenyang nanti. Beliau juga menolak ide subsidi KRL berdasarkan NIK. Kemarin itu kan sempat heboh. Karena ini akan menimbulkan diskriminasi, ada ketimpangan di kelas menengah. Lagi pula di sisi lain, beliau ingin menerapkan work from home buat menekan kemacetan. Teknisnya bagaimana itu nanti. Jadi upaya-upaya ini lebih logis daripada menyediakan mobil konseling keliling atau menghadirkan psikologis saat ada kemacetan. Yang ada meledak kepala orang dan makin macet Pak. Konselingnya aja pakai mobil. Jadi fokusnya Mas Pram untuk kemacetan itu adalah transportasi dan work from home. Jadi tidak semua orang selalu bekerja ke kantor dan berupaya menekan penggunaan kendaraan pribadi melalui transportasi. Lalu untuk dunia pendidikan, Mas Pram ini menggratiskan semua sekolah swasta, kecuali untuk sekolah swasta yang besar-besar itulah. Karena kalau yang besar itu dianggap sekolah elit.
Ada ribuan sekolah swasta di Jakarta yang berpotensi diajak masuk dalam program ini. Pertanyaannya, apakah mungkin? Mungkin, karena Semarang pernah melakukannya. Ini basic memang, tugasnya negara yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu jadi bagian program beliau. Apalagi dana yang dimiliki DKJ itu sangat besar. Mas Pram juga ingin insentif RT atau RW meningkat 2 kali lipat agar mereka bisa mandiri untuk melengkapi kebutuhan setempat yang saat ini tergolong kecil. Dan tiap RT dan RW itu akan dipasang CCTV buat mencegah aksi kriminal, tawuran, narkoba, dan sebagainya. Jadi ini persoalan keamanan dan kemandirian itu juga diperhatikan. Jelas ini yang gua sampaikan ini belum semuanya. Mungkin ini concern awal yang tampak dari pasangan ini di media. Detailnya pasti akan lebih banyak lagi, belum bicara nelayan, UMKM, kesejahteraan, ibu-ibu, macam-macam lah turunannya. Nanti kita akan menyaksikan itu semua ketika sudah masuk masa kampanye, detail-detail itu pasti keluar. Jujur aja, sebelumnya gua nggak ada gairah sama sekali dengan Pilgub ini. Mungkin merasa akan flat. Salah satunya karena cawe-cawe si kawan itu. Memang kawan itu merusak segalanya. Sekarang mulai menyala lagi tuh. Ketika mereka menyampaikan ide dan gagasan yang masuk akal, apalagi Mas Pram nggak pernah bicara di media, bukan orang populer. Beliau bisa memenuhi ekspektasi itu, termasuk Bang Dul yang concern sekali dengan kebudayaan. Kita bisa punya gambaran ide itu. Gara-gara itu kita tidak ingin yang nggak masuk akal itu memimpin. Memilih kan untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Begitulah kura-kura. Kira-kira maksudnya. Bagaimana menurutmu? Apakah Jakarta bisa menyala dengan Mas Pram dan Bang Dul? Atau mungkin lu kurang setuju dengan gagasan yang dipaparkan tadi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Gue pengen tahu apa pendapat lu. Gua Net, sampai jumpa di kekacauan berikutnya.